sahabat Pak Uda Bi Uda dimanapun berada, inilah ya, semoga sehat-sehat, tidak kurang siapapun ya. Inilah hadiah ulang tahun Bi Uda yang belum kita buka dari semalam. Inilah hadiahnya ya Bi Uda. Inilah banyak mengenang saya sahabat Bi Uda ketika tanggal 3 Oktober 2022 pas saya genap hari ulang tahun saya ke-31, di mana di situ Bapak pergi meninggalkan saya hadiah yang saya tidak bisa lupakan untuk selama-lamanya. Sampai saya mendatangi Bapak saya juga, ini tidak pernah saya lupakan. Karena di mana di saat itu Ibu Singapura, karena kalung yang dulu saya udah jual karena udah tidak bisa terelakkan juga dalam keadaan sakit, dan banyak juga yang tidak bisa terelakkan di rumah. Akhirnya kami menjual kalung itu. Jadi semalam Ibu berpesan dia mengganti kalung saya sama Buddha, karena saya sebenarnya Ibu ingin membeli cincin saya, tetapi karena kalung udah saya jual, dia menggantikan dengan ini, belikan aku kalungmu, katanya sama Buddha. Saya udah bercerita, udah ngomong sama Ibu. Jadi Bi udah nanti beli makan bakso ya nak, katanya. Iya Bu, ya ulang tahun kamu makan bakso. Iya Bu. Jadi karena bapak saya nggak bisa makan bakso, saya belilah ayam sahabat Buddha biar bisa makan sama-sama di rumah. Ketika saya masak ayam, udah siap saya goreng ayam, saya membuat itu rencana mau goreng ayam biar makan nanti sama-sama di rumah lah, sama kakak saya seperti itu, sama dengan adik-adik saya ya. Saya goreng ayam, udah siap saya goreng ayam, udah saya siap bikin sopnya. Saya sopkan ayam itu juga sama Buddha. Ketika saya sopkan ayam udah masak, dia melihat saya karena memang saya menggoreng cabai di luar, tidak di rumah, karena bapak batuk gitu nyengat gitu gorengan cabai. Saya pergi keluar gorengnya supaya tidak nyengat di rumah. Ternyata dia melihat saya pas masak. Dipanggil dia nama saya, ini semua nelor ayam di luar, nggak mau lagi dia nelor di sarangnya katanya. Jadi saya bilang, iya nggak mau lagi yang kita telur di kandang ayam Pak, karena merajuk sering saya ambil telurnya kalau di kandang ayam untuk sayur Bapak. Selama ini saya rebus saya telur ayam kamu untuk sayur dia sama Buddha, karena kalau sembarangan makan saya nggak berani, nanti takutnya dia gatal tenggorokan makan apa gitu kan, dia batuk darah seperti itu saya bilang. Jadi ketika itu masih jam 4 sore, siap saya goreng ayam, udah masak sopnya, tinggal nasi bubur aja. Bapak mau makan? Enggak, katanya. Jadi datanginya lagi Kak Wati ke dalam. Itu adekmu masak ayam bodoh, gatal, kamu nggak bisa makan. Kamu mau beli ikan, biar saya beli ikan. Enggak, kata Kak Wati lagi. Pergi dia langsung ke kamar mandi sana. Disitulah dia batuk sama. Batuk dia, saya datangi, disitulah batuk, dia muntahkan darah, batuk. Disitulah Pak Uda pun datang, kebetulan Pak Uda pun di rumah juga. Pak Uda rangkul dia, rangkul bapak ini. Saya ngambil air panas keluar, dia udah merobekkan bajunya. Dirobekkannya bajunya ini. Kenapa dirobek Pak bajunya, kata Pak Uli. Udah panas Pati. Gue memang panas merasa Pati. Saya sudah nggak tahan lagi. Saya sudah nggak tahan lagi. Sudah merasa panas. Seperti itulah dibilang bapak mertua yang almarhum kepada saya. Jadi saya juga terkejut waktu itu dia dengan tiba-tiba merobekkan bajunya. Biasanya kan bukan seperti itu, dia buka pelan-pelan kalau memang dia kepanasan. Jadi Pak Uda posisi di belakangnya, dia lagi batuk, dirobeknya seperti ini. Waktu dirobek,
Udah ngomong loh, kok dirobek bajunya Pak? Kan sudah panas, saya tidak tahan lagi, katanya ya sama Pak Uda ya. Jadi seperti itu. Setelah dia muntah, ya udah tiba-tiba dia lemas seperti ini ya. Sudah begitu dia lemas, saya rangkul. Sudah di situ mulai Bapak kejang-kejang. Kejangnya melakukan hidung gini. Enggak, masih ini. Mas begini, jadi saya bilang, Pak panggil Tuhan. Saya peluk Tuhan, gitu sampai sini aja sudah suaranya. Kita telepon, saya bilang sama si Jess kecil itu, sama udah panggilkan bunda mama Lopi. Jadi telepon Mbak Lopi lah, Bapak Lopi. Baru dikasih minum sama Bapak Lopi 2 kali, ditelannya 2 kali. Situ dia menghembuskan napas terakhir ini. Jadi ingat-ingatan itu pas saya 31, kado terindah yang diberikan bapak saya kepada saya, yang tak bisa saya lupakan, sahabat Buddha. Di sini saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Singapura dan Bapak. Karena ada juga itu kata-kata ibu itu yang bilang, nah hari ini hari ulang tahun kamu, jangan banyak menangis. Nggak pernah saya memang meluapkan hati saya kepada ibu saya cerita. Hanya Tuhan yang tahu, sobat Buddha. Pas bapak 5 hari meninggal, malam kelima harinya, saya tidur di sini. Dia datang, tidak pakai baju, dalam mimpiku dia datang. Tiba-tiba di belakangku dia datang. Dan saya bilang, kenapa bapak ke rumah? Bapak kan udah mati. Ayo kita salaman dulu, kata bapak dalam mimpiku. Itu artinya itu saya sangat, karena saya menangis berapa hari ini sama Buddha. Menangisnya kenapa? Dia sering ambil makanan. Saya tidak tahu karena dia kan tidak bisa makan berminyak-minyak. Tidak, apalagi kalau udah datang ayah Lopi ngantar udang kemari, mau dimakan dia. Kalau udang ini kan nggak bisa sebenarnya kalau dimakan muntah darah. Saya sering dibilang gini, jangan makan Pak gitu, ditengokinya gitu. Sebenarnya saya kalau tahu dia meninggal, kalau udah tahu dia pergi sama udah saya kasih makan udang itu yang saya merasa sedih dan nyesal. Kenapa lah saya nggak kasih tadi bapak ini makan udang itu gitu aja sama udah. Karena dulu pun lepas tahun yang lalu dia ada nasihat juga sama saya, ayo videokan aku, nanti mati aku nggak ada videomu bersama aku, katanya. Lepas tahun yang lalu baru dia sembuh lagi. Tapi kalau ini tidak ada tanda-tanda dia kepergian dia untuk meninggalkan aku. Memang aku rasa di tubuhnya pas aku udah 31, kamu nggak cukup, kamu punya bapak mungkin kayak gitu ya sobat Buddha. Pas semalam pun dalam mimpiku itu dia salah bersama aku, kenapa bapak ke rumah, nanti takut orang semua bapak udah mati, saya bilang. Jadi dia datang, dia bilang sama aku, jangan olah kamu marah-marah ya nakku, kalau menisi kamu pemorah, kata bapakku. Sobat Buddha, artinya jangan banyak berkecil hati, jangan kecil hati sama siapapun. Selalu sabar dan tabah. Itu yang diucapkannya sama aku. Olah marah-marah ya anakku, olah dari ngandung, jangan lagi nangis, katanya. Iya Pak, saya bilang. Tadi tiba kayak gitu, dia tadi gak pakai baju, akhirnya dia pakai baju ini dipakai dia yang dikirim dari Bu Malaysia ya, ada dikirim baju dari Bu Malaysia itu terus dipakai dia memang. Dan itulah pakai baju yang dikirim ibu itu dari Malaysia itulah dipakai dia. Jadi dia selama lagi aku peluk dalam mimpiku. Udah jangan nangis, olah marah-marah anakku, terus lagi diucapkannya seperti itu. Iya Pak, saya bilang. Saya salaman terakhir itu udah salaman bapak anakku. Iya. Jadi aku lihat bapak pergi ke arah mana, ini tengoklah aku pergi ke arah sini. Jadi tengok dia sama bilang, dalam kali sumbernya saya tengok bapak ke sini. Iya, nanti aku pergi ke sini, katanya.
dalam kali sumurnya, airnya jernih sekali di bawah. Tiba-tiba dia loncat ke bawah, jernih airnya sampai dia di bawah. Pak, bapak loncat. Itu saya bilang, sudah lompat dia ke bawah, airnya jernih sekali sumurnya itu. Tengokinya saya ke atas, udah hilang udah seketika. Saya pun terbangun. Memang beberapa hari ini ada rasa kecewa saya. Kenapalah saya larang bapak saya makan apapun, akhirnya dia pergi juga gitu sobat bibir. Itu yang saya kesalkan. Saya selalu teliti dengan makanan bapak ya. Kalau saya masak tempoyak durian, dia sangat, itu makanan kesukaan dia, tempoyak durian dengan ikan. Kalau dia mau makan nggak saya kasih sobat bibir. Akhirnya diam-diam dia dimakan dia juga kan. Dibilang dia sama mama, kenapa sih kamu berat kali batukmu ini, kata mama. Iya, aku ambil tempoyak durian di dapur, katanya. Akhirnya dia pergi juga sebetulnya. Bu, Pak, gimana ya? Ini sahabat Pak Uda, sahabat Biuda, ini kita beli sebelum kejadian Bapak ya. 1 jam, iya. Pak Uda pun tiba-tiba datang memang hari itu karena tahu ulang tahun Biuda ya. Karena sebenarnya Pak Uda di tempat kerja. 1 jam sebelum kejadian Bapak, situlah kita sambil beli ayam ya Biuda. Kita beli ini. Udah siap saya mau kemana gitu, jumpa di jalan kan sama Pak Uda ini, jumpa di jalan sama Pak Uda, lo kemana beli ayam, udah siap saya beli ini, makanya saya lah belanja. Makanya Pak Uda pun karena ulang tahunku itu tiba-tiba dia datang, mungkin ditunggunya Pak Uda. Biasanya pun kalau Pak Uda lama pulang, kenapa dia belum pulang, teleponlah, udah berapa hari nggak pulang katanya. Nanti kalau lama pun Pak Uda nggak pulang dari tempat kerjanya, nggak ditanyanya lagi. Biasanya dia sibuk nanya itu sama dia. Buat Bapak dan Ibu di Singapura, terima kasih banyak atas kasih sayang Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu buat segalanya yang Ibu berikan sama aku. Hanya Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Saya sehat juga Bapak ya dan Ibu. Panjang umur Bapak dan Ibu di situ. Hanya doa yang bisa aku beri sama Bapak dan Ibu. Aku sayang kalian. Dan buat sahabat-sahabat Biuda, terima kasih banyak buat doa-doa kalian yang terbaik, buat dukungan kalian semua sahabat-sahabat Biuda. Aku banyak mengucapkan terima kasih semuanya atas doa-doa kepergian Bapak juga dan dukungannya kepada kami. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian, berlipat ganda rezeki, sehat selalu, lancar segala urusannya, mencapai cita-cita kalian. Dan buat sahabat-sahabat Biuda, selagi ada orang tua kalian, sayangilah orang tua kita selagi masih ada. Kalau sudah tiada, kita menangis tidak ada artinya. Seperti saya, banyak penyesalan saya karena saya banyak melarang Bapak untuk makan makanan sama Biuda seperti itu. Ini hadiahnya Bu, ini hadiah terindah dari Ibu dan Bapak.
bahagia ini bapakku juga pergi tinggalkan aku. Masih ada bangunnya. Seperti inilah kehidupannya sahabat Pauda, ada suka ada duka. Jadi kita semua sahabat-sahabat Pauda dimanapun berada, Pauda juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat-sehat, panjang umur ya sahabatku. Begitu juga buat ibu yang di Singapura sama bapak, Pak, Bu. Bapak tidak bosan-bosannya membantu kami sama ibu. Kami hanya bisa berdoa Pak, Bu, supaya bapak dan ibu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan ibu dan bapak. Begitu juga sahabat-sahabat Pauda yang dimanapun berada, Tuhanlah yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Ya, mungkin tahun lepas, tahun yang lalu bapak lebih parah lagi daripada itu penyakitnya Pak. Udah 4 tahun bapak sakit. Udah kita bawa juga, ada 4 kali pulang kampung, berobat dokter, berobat jalan juga ya. Pak udah pun setiap pulang dari tempat kerja, dari manapun, obat terapi apa segala macam, Pak udah selalu tanya gimana, berobatkan lagi ke sana ke sini. Kalau kami bersama Pak Uda, rasa kami untuk kayak bahasa Indonesia mengobatkan bapak, obatkan ke sana tadi, obatkan ke sini, nggak ada lagi. Sudah merasa semampu kami sama Iya. Binda, sudah kami Dan obatkan. Bapak Lopi. Nah, sudah kita obatkan. Cuman yang ada sedikit rasa mengganjal di dalam hati kita kan karena makanannya tadi itu ajanya. Kita sudah melarang-larang ibaratnya tadi. Ngomongnya kan ini kan makanan enak, makanan udang kayak apa segala macam kan. Jadi disitulah kita merasa dalam hati kita itu, kalau memang tadi kita tahu, kenapa nak kita kasih aja makan enak bapak kita kan gitu, almarhum itu kan. Tapi inilah rencana Tuhan ya sahabat-sahabat Pauda, seperti itu aja lah. Kayak seperti bapak mertua Bolang Biring, dia kalau makan daging sapi Nggak bisa juga ya, nggak bisa juga kayak langsung gitulah tensi. sama bilang. Kalau bapak saya pun asal makan daging udang dan cabai gitu, nanti udah batuk gitu, darah dia, lambung dia ini kayak darah. Bulu emahnya pun ada, sama bilang bulu emahnya pun ada, paru payungnya pun ada, udah komplikasi, udah situlah semua. Mungkin umur dia sampai 64 tahun. Cuma di dunia ini sama bilang, buat sahabat-sahabat Buddha, selagi ada orang tua kita, sayangilah orang tua kita, semampu kita sama Buddha. Jangan larang-larang makan makanan. Terkadang gitu saya kesal sekali sama Buddha ketika saya dulu sering melarang bapak saya makan ini makan itu gitu. Padahal itu makan enak gitu. Kalau tahu saya tadi dia mau pergi, biarlah dia makan udang gitu, biarlah dia makan apa dia suka gitu sama Buddha. Tapi udah tenang bapak di sana, nggak ada lagi rasa sedih. Cukup sekian dulu video kita untuk hari ini ya sahabat Pauda, sahabat Buddha. Sampai jumpa ya.